Kita bedah tuntas tentang 5 tips cara membeli rumah atau mendapatkan sebuah properti. Halo Bapak Ibu pencari keadilan, selamat datang di kelas Peran Pencari Keadilan. Kelas ini fokus mengupas tuntas bagaimana keadilan dapat terwujudkan. Dan misi saya adalah agar kita semua dapat tahu dan melek secara hukum. Dan yang perlu diingat adalah kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Yang paling terpenting berikutnya adalah kelas ini atau sesi pertama peran ini akan hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat di jam 8 malam. Stay tune ya. Halo Bapak Ibu pencari keadilan, selamat datang di kelas Peran, episode yang ketiga. Nah, pada kelas ini saya akan membahas dan fokus kita bedah tuntas tentang 5 tips cara membeli rumah atau mendapatkan sebuah properti. Disimak ya. Ini menjadi sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena era COVID-19 atau era pasca pandemi yang harus kita persiapkan atau era new normal, harga atau aset yang paling efektif adalah properti. Kenapa demikian? Kita bisa berkaca pada krisis tahun 2008, tahun 98, harga melonjak, yaitu properti. Dan ini menjadi investasi yang sangat strategis. Namun, sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk membeli properti di mana, atau membeli sebuah unit apartemen mungkin, Bapak Ibu harus tahu indikator-indikator tepatnya dalam memilih pilihan tersebut. Kita kupas satu-satu. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang utama, saya harus informasikan bahwa telah ada kesepakatan antara saya dengan cerdashukum.id apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi secara langsung ataupun ingin berkonsultasi, kami ada program konsultasi gratis hingga beberapa minggu ke depan atau kita sepakat sebenarnya 2 bulan, tapi mengikuti waktu yang ada di diri saya, kemungkinan saya akan intens untuk beberapa minggu ke depan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu gampang banget, tinggal hubungi customer service di bawah ini. Jangan sia-siakan momen ini ya. Yang pertama, saya ingin bicara dari status. Apa maksudnya? Kita bicara yang pertama tentang perseorangan. Kita bicara yang kedua adalah badan hukum. Seperti pada penjelasan kelas peran di episode yang kedua, bahwa perseorangan dan badan hukum memiliki tanggung jawab yang berbeda Bapak Ibu. Yang pertama adalah perseorangan. Perseorangan, kenapa ini menjadi penting kita bahas tentang statusnya? Ada kata kunci, yaitu apa? Tanggung renteng. Jadi ketika Bapak Ibu membeli sebuah properti atau rumah, Bapak Ibu harus mengecek siapa developernya atau siapa penyedianya atau siapa pebisnisnya. Kalau dia perseorangan, Bapak Ibu harus tahu dan jeli tentang track recordnya dia, bisa background by Google atau dan lain sebagainya. Apakah dia memiliki aset atau tidak, atau yang paling sederhana cek legalitas tanahnya atau bangunannya. Nah, yang kedua, kenapa ada badan hukum? Badan hukum yang dimaksud itu seperti PT Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih menganjurkan Bapak Ibu membeli sebuah properti atau rumah yang pebisnisnya atau ownernya berbentuk badan usaha perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu jelas ketika ada sebuah kerugian atau dalam kelalaian ya atau wan prestasi, ada aset perusahaan. Terus berikutnya, mereka bisa kita anggap serius menjalankan sebuah bisnisnya. Kenapa? Karena membuat perusahaan itu ada step by step-nya. Ada saham yang distorkan, ada modal yang distorkan, sampai ada goodwill, perencanaan bisnis dari A sampai Z. Seperti itu Bapak Ibu. Tips yang kedua Bapak Ibu, yang harus sama-sama kita ketahui, sekarang saya pakai kayak tanda pagar ya. Apa tentang tadi? Saya ingin mengulas sedikit tentang tanggung jawab. Bapak Ibu harus segera berpikir realistis bahwa ketika perseorangan dan badan hukum yang tadi sudah saya jelaskan itu memiliki tanggung jawab yang sangat mendasar.
Kalau perusahaan kita bisa track datanya dengan jelas di mana keberadaan asetnya. Tapi kalau perorangan, bayangkan kalau misalkan ya sebuah perusahaan atau korporasi developer, kita katakan seperti itu, yang menjalankan bisnis properti, ternyata perseorangan, kita harus ngecek satu-satu asetnya keberadaan itu di mana. Dan ini sangat membuang waktu dan bahkan sangat tidak memberikan kepastian. Tapi ini kita langsung masuk saja dalam pembahasan yang ketiga. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Tentang apa? Saya ingin bicara soal legalitas objek. Apa maksudnya? Kita ganti warna merah ya. Contoh, kita bahas sebuah tanah. Kita harus tahu status tanah dari properti yang mau kita beli. Kalau saya sederhana Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu beli di PT A, maka gambarannya tanah itu harus atas nama PT A. Dalam bentuk apa? Contohnya adalah SHGB, ya. Lalu misalkan perseorangan sama atas nama si B misalkan. Nah, dari kejelasan ini Bapak Ibu menjadi yakin dan pasti dalam berbisnis. Tapi tidak cukup kita pakai key ya, kata kunci dalam melihat sebuah legalitas tanah. Karena ada beberapa macam Bapak Ibu. Pertama, ada yang bentuknya adalah girik. Kedua, ada yang bentuknya AJB. Ketiga, ada yang bentuknya SHM. Dan yang keempat, ada yang bentuknya SHGB. SHGB ini biasa dilakukan sama perusahaan ya. Nah, terkait dengan perorangan, tolong Bapak Ibu teliti lagi. Apakah status tanahnya girik, AJB, SHM? Apa perbedaannya? Kalau girik dihasilkan dari sebuah lahan atau tanah garapan yang dulu dialokasikan dari sebuah pemerintah kepada rakyat yang telah menggarap. Lalu berikutnya ada AJB, akta jual beli. Biasanya tanah ini didapatkan dari transaksional sebuah orang yang menyediakan properti atau perusahaan dari orang lain sebelumnya. Tapi yang paling kuat di sini adalah ketika perseorangan itu memiliki status SHM. Jadi Bapak Ibu bisa cermat memilih ketika perseorangan pilihlah SHM. Tapi kalau misalkan penyedia properti itu adalah sebuah perusahaan, menurut saya SHGB ini adalah harga yang paling mutlak, tidak bisa ditoleransi. Oke, Bapak Ibu kita masuk kepada tips yang keempat. Apa itu? Tentang kontrak. Pada pertemuan sebelumnya di peran episode yang kedua, saya telah menjelaskan apa perbedaan dari perikatan, perjanjian sampai kontrak. Kontrak adalah sebuah wujud perjanjian yang ditulis ya, itu adalah kontrak. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena pada dasarnya hubungan orang dengan orang atau dengan badan hukum, akhirnya Bapak Ibu memilih dari pilihannya, saya beli properti di sini. Maka Bapak Ibu sedang melakukan yang diatur dalam 1234 KUH Perdata. Kita pakai dasar hukum ini ya, karena kita bicara aspek perdata. Saya lingkari di sini. Berikutnya, dari pasal 1234 tentang bicara prestasi, objeknya, subjeknya, apa yang disepakati, kita harus bicara soal 1230 KUH Perdata. Sorry, bukan 1230 ya, ini kebalik, 1320. Tentang apa? Tentang syarat sebuah perjanjian. Ada klausula yang halal atau yang diperbolehkan dalam undang-undang, adanya kesepakatan, adanya objek yang jelas. Maka logikanya ketika Bapak Ibu memilih properti atau rumah, jangan sampai rumah itu dalam posisi yang sengketa. Oke ya. Lalu berikutnya juga harus tahu bahwa ada pasal 1338, kebebasan berkontrak. Hal ini jadi ketika Bapak Ibu, saya simulasikan ya. Bapak Ibu datang ke developer. Developer biasanya sifatnya seperti bank atau bank ya. Dia menyiapkan agreement-nya atau kontraknya atau perjanjian tertulisnya. Bapak Ibu harus review dulu. Ini adalah pasal kunci yang Bapak Ibu miliki ya. Di sini saya lingkari. Karena dalam sebuah ikatan
perdata, baik orang dengan orang atau orang dengan badan hukum, dia diperbolehkan melakukan kebebasan dalam berkontrak. Artinya apa? Bapak Ibu boleh mereview untuk apa? Misalkan ada poin-poin yang kurang tepat atau ada typo ya, salah penulisan misalkan, salah kata, atau bahkan ada poin yang tidak masuk yang diatur dalam undang-undang. Maka Bapak Ibu boleh melakukan masukan poin ya. Nah, berikutnya yang terpenting dalam 1338 adalah Bapak Ibu di sini juga harus jeli terkait dengan game-nya atau play-nya ya. Bagaimana cara mainnya? Apakah masuk dalam kategori KPR atau cash? Sekarang ada lagi bahasanya cash bertahap. Ada yang syariah. Bahkan ada bahasa cash keras. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi yang paling penting adalah jeli tentang kontraknya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk kepada tips yang terakhir atau tips yang kelima. Apa itu? Kita harus bicara soal apa nih? Ini yang paling penting. Merek dagang. Biasanya dijadikan merek klaster misalkan ya. Nah, Bapak Ibu harus cek, harus cross check, harus background check. Apa maksudnya? Contoh, klaster ABC. Apakah klaster ABC ini yang Bapak Ibu beli sudah didaftarkan sama developernya, baik perorangan maupun perusahaan? Kenapa? Kalau tidak, ini saya bahasanya yes or no ya. Kalau tidak, maka Bapak Ibu ketika membeli sebuah merek usaha atau yang diperjualbelikan tanpa didaftarkan, Bapak Ibu bisa kena turut serta atau Bapak Ibu dirugikan. Seperti yang kita tahu ya, ada perdebatan di tahun-tahun lalu tentang merek. Nah, ini gak usah dibahas. Oke, berikutnya adalah Bapak Ibu harus bisa. Dan ini telah saya dan pihak cerdashukum.id sepakati, kami akan membuka sesi tentang bagaimana cara ngecek merek ya dari sebuah perusahaan atau penyedia properti baik rumah, apartemen dan lain sebagainya, agar ketika kita melakukan pembelian kita tepat secara hukum. Oke Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada peran episode yang ketiga atau kelas pencari keadilan, di mana agar Bapak Ibu paham dan tahu betul secara komprehensif dan holistik bagaimana tips-tips dalam mencari atau ingin membeli sebuah properti atau rumah. Dan yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman saya, karena saat ini saya sebagai in-house lawyer di salah satu properti. Salah satunya adalah yang ingin saya sebutkan, properti yang berada di Kabupaten Bogor, yaitu Melut Land. Bapak Ibu bisa cek seperti apa kita menjalankan bisnisnya, dan bahkan bisa tanya-tanya, bisa datang ke kantor kami untuk diskusi bagaimana memilih properti yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.